hey guys, welcome balik lagi bersama gue Ajis Fan di Sokin. So ini konten Beyond the Cast di The Grand Final USCS. Sekarang gue mau nge-cast bersama the one and only Skyla Kun. Iya, Skyla Kun. Kita udah bersama Mamang Skyla ya. Ya. Karena Mamang Skyla ini udah lama gak nge-cast gitu. Mamang Kita Skyla nge-cast gak sih? Iya, kangen dong. Ini kita udah mulai nge-cast lagi bareng lagi. Iya, bareng lagi. Season depan nge-cast ya? Belum tahu. Masih dipertimbangkan. Masih dipertimbangkan. Apanya nih yang dipertimbangkan emangnya? Lu nggak rindu bocil-bocil Skyla? Karena pertimbangan masalah tit. Aduh, iya sih. Ya, Bogor jauh nih Pak, mohon maaf, petrol mahal kan, bensin mahal gitu kan ya. Oke, itu dia kurang lebih pertimbangannya kayaknya. Tapi lo seneng gak sih Blay? Apa ada U-Point gitu? Oh, jelas. Ngasih kesempatan buat nge-cast gitu. Jelas, apalagi U-Point juga ngasih kesempatan buat komunitas kan ya. Bener. Ada Sasyang, Epong, Arman gitu, ngebuka lapangan pekerjaan baru lah. Iya, buat bocil-bocil juga yang pengen turnamen juga Gretong. Iya, kagak Iya. bayar dapat 50 juta lu kalau menang. Jadi sayang banget buat dilewatin. Makanya lu pada jangan lupa kalau ada turnamen U-Point daftar gitu ya. Langsung dibuka slotnya untuk umum. Daripada lu nyuruh kita bikin turnamen, ntar kita yang casterin ya. Nah, itu gue udah malas. Itu minta ke Bang Payat aja. Nah iya, itu lo nonton atau ikutan turnamen Bung Payet ya. Kalau kita nge-castnya spesial, kalau nggak di Garena di U-Point. Asik. Ya, oke. Oke. Gua anaknya tuh U-Point banget sih. Lu anaknya U-Point. Iya, lu tau gak sih di dalam dada gua ada tato U-Point. Oh gitu. Iya. Gua di jantung gua tuh gua ukir. Gua U-Point. U-Point, tapi enggak sih. Oke, udah ini kita saat lagi pengen nge-cast match ketiga. Match ketiga. Jadi bakal ada 8 match. Aji 5 match, hari ini gua 6 match. Bakal seru banget pasti. Seru. Ditambah ada Babang Jordan. Ada Babang Jordan. Udah beraksi belum nih? Belum ya? Belum ya? Semoga di pasti kita lagi ini dia beraksi nih. Iya. Ini sama ada abang yang habis centang. Semoga kita ketolong centang juga. Cokap tuh. Tolong kan? Oh iya, Kita kan centang. Iya. Oke, siap, Bapak. Alright guys, welcome back again. Masih di U-Point Esports Competitive Series Season 3 di The Grand Final bersama Ajis Fan di Sokin. Dan juga Skyla di Sokin. Tentunya kita bakal nemenin kalian selama 8 match The Grand Final atau The Grand Finale ya. The Grand Finale. Adios, Tomedos. Bye-bye komedo. Iya, bye-bye komedo. Oke, jadi buat teman-teman semua gue mau ucapin dulu sebelumnya untuk teman-teman yang lagi pada nonton, kita udah hit di 10.000 viewers tapi like-nya masih dikit nih. Jadi langsung aja kalian pencet tombol like, share dan juga subscribe-nya. Dan gak lupa gue mau ucapin terima kasih untuk para sponsor, ada upoint.id, Telkom DWS, IndiHome Paket Gamers dan juga Telkom DWS. iya, Melon Indonesia juga. Melon Indonesia Oke, juga ya kan, itu banyak juga. tuh sponsor kita. Banyak. Karena hadiah kita juga banyak gitu kan, Betul. sampai 50 juta. Dan tadi gue sempet mantau like-nya nih baru 6,5. Padahal tadi udah tembus views-nya tuh sampai 10k watching now gitu ya. 10k watching now, betul. Dan buat teman-teman semua karena udah hit di 350.000 subscribers, bakal ada UHS season keempat. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah pada pencet tombol like, share dan juga subscribe-nya. Berkat kalian kita bisa ngadain UHS season keempat nih. Oke, jadi emang U-Point sendiri nih bisa dibilang mendedikasikan brand mereka untuk kalian gitu, untuk Betul. komunitas. Udah ada hashtag juga U-Point Esports X komunitas. Betul. Makanya kalian harus tetap simak keseruan dan juga event-event menarik dari U-Point. Oke, Blay, gue mau nanya nih, untuk yang ada di 12 tim yang bermain hari ini, ada nggak yang lu bener-bener lagi notice kayak nggak expect kalau performanya bagus banget? Kalau tim, as individual juga boleh. As individual ya. Kalau as a team gue jujur ngelihat ini di The Pillars Rapier. Oke. Ya, ini setelah perombakan roster dan juga HMX dimasuk ke roster inti, kelihatan banget gitu gameplaynya ternyata tune in gitu sama Ian, sama Mai Putra gitu. Dan kalau gua ngeliat juga yang lagi konsisten banget ada juga si Bonafide gitu. Bonafide, yes. Tapi kalau misalkan individu tadi gue sempat ngeliat salah satunya Devito sama si Grizzly, Pak. Masih Devito dan Grizzly ya? Iya. Bocil-bocil ajaib ya? Oke, udah ada tembakan-tembakan di sini. Ramain GIB bakal coba untuk berputar terlebih dahulu. Dispos langsung di jump shot begitu aja oleh seorang Rain di sana. Mencari lawannya lagi di mana? Rain sudah membawa 1 krononya. Masih coba untuk melakukan looting lagi tentunya teman-temannya. Sambil melakukan regrouping. 3 versus 4. Bukan kabar baik tentunya untuk NGID yang baru saja mendapatkan posisi kedua.
Wah, ada langsung ditembak sana ke arah Marcian Gedi. Duel antara Rain dan juga Marcian Gedi langsung dipulangkan ke lobby. 2 poin eliminasi dan Rama harus di take down juga, menyisakan 1 orang Iki yang sudah terpojokan dari belakang. 1-1 dengan Erzel, langsung di jump shot dipulangkan oleh seorang Ubed di posisi ke-12 Ajis Fan. Ya ini posisinya dari NGD boleh gue bilang sangat-sangat tidak diuntungkan. Pertama, kalau lu perhatiin teman-teman NGD tuh nggak punya senjata yang proper gitu, dan juga posisinya mereka kebetulan lagi ada di dalam mobil juga, sehingga visionnya tuh minim banget. Visionnya gitu ya. minim, dan ditambah kalau kita lagi turnamen step itu kita susah bedain mana temen mana kawan sih. Iya, gitu kan. dan lu posisinya lagi di pondok-pondok mobil Tayo ini. Terus kebetulan dari Dewanya dan senjata yang lebih proper, tapi kita move ke arah sentral di mana udah juara 0 yang coba berjibaku sama teman-teman dari Eko. Langsung dibabat abis Buya terbit Latusun, Pak. Waduh, juara kali ini benar-benar menunjukkan taringnya ya. 2 poin eliminasi dikumpulkan tadi, tapi di lane sisi kita berbalik dulu ke arah crossroad karena udah ada yang melakukan setup fight lagi. Ren sudah terculik dari daerah atas. Satu setup yang cukup baik dari tim Dewa Stayship melawan Dewa United itu, aduh, tim saudara yang akhirnya ketemu nih, dan posisinya sekarang saling ngunci gini. Kalau udah kayak gini jujur menurut gue yang dirugikan teman-teman dari Dewa United di area bagian bawah, kecuali posisi dari si Dewa United-nya itu udah ada di dekat-dekat field, itu beda cerita gitu ya. Benar, dan dari Dewa Stayship ini gue bisa akuin benar-benar untuk melakukan setupnya bagus banget. Kita bahkan nggak tahu dia ngeload di daerah mana aja, tiba-tiba udah punya senjata dan jadi third party gitu. Betul. Dan melakukan surprise attack ke arah tim Dewa United. Nah, ini juga kelihatan banget kayak dia tuh tahu betul cara mantau orang yang udah kekunci posisinya. Oh, dia masih di situ gitu. Kita ngilangin step dan oke, jalannya pelan-pelan gitu. Walaupun di sini ada jawaban yang bagus juga dari Rain, tapi Rain memanfaatkan momentum untuk keluar dari posisi tersebut di mana juga bakal langsung dikejar. John mencoba melakukan pelebaran sayap untuk mengunci dan memastikan posisi dari Dewa United sendiri nggak coba melarikan diri ke belakang. Betul, kalau kita lihat sendiri dari daerah Dewa Sipit, itu ada 1 orang yang diutus di atas untuk melakukan lock kepada tim Dewa United, sehingga mereka nggak bisa kemana-mana. Bahkan mereka mau narik mundur juga nggak bakal bisa karena open field banget. Tapi di lain sisi udah langsung fight lagi di sini. Erzel diberikan surprise attack oleh seorang Dewa Jun. Sementara Dewa John bakal coba mengawal pergerakan dari belakang ke arah tim Ubed. Dan Rain udah cukup sekarat, menyisakan 16 HP-nya, nggak punya medkit lagi. Diduelin 2 lawan 1, cukup kuat nampaknya. Dipulangkan ke lobby begitu saja. Ubed harus dipaksa mundur, tapi nggak bakal tinggal diam karena John udah diutus untuk menyaksikan atau mencari di mana musuh yang tersisa. Ya, ini benar-benar akhirnya disaster banget untuk Dewa United. Karena apa? Karena kalau dia berdarah-darah melawan NGID, dia harus nggak dikasih napas dan ketemu sama tim saudaranya sendiri, di mana ini malah jadi satu momen reset banget buat teman-teman dari Dewa United, di mana sebenarnya tadi Dewa United tuh secara positioning udah bagus gitu, dan sekarang Dewa Steep atau Dewa Sipit di sini bisa gue bilang juga cukup mempunyai grafik yang pelan-pelan lagi meningkat, Pak. Pelan-pelan lagi meningkat. Coba mendapatkan tempo permainan ya. Dan nggak kalah juga di lain sisi tadi kalau lu bisa ngeliat setup yang dimiliki oleh Dewa Sipit dan kawan-kawan, 2 orang diutus untuk melakukan bombardir terhadap pertahanan lawan Dewa United, dan 2 orang itu ada Sipit dan 1 lagi John yang coba melakukan pergerakan mengunci lawannya. Itu yang ngebuat tim dari Dewa United sendiri nggak bisa melakukan fallback dan dipaksa untuk melakukan fight gitu. Iya. Dan kalau seandainya lu mau ngelawan pun ya nggak bisa, karena emang secara secara vision tadi kan kita udah lihat juga dikontrol dari atas. Betul. Lu kelihatan jelas banget gitu. Nah, itulah plus minusnya lu main di crossroad kalau seandainya ada tim yang datang dari atas gitu ya. Betul. Dan kita mau bahas tentang sistem turnamennya, di mana kita bakal ada sprint. Mengingat tentang sprint, harusnya dari tim Siren cukup berbeda dengan Bonafide. Kalau lo ingat, Bonafide bisa bermain dengan konsisten di skala liga, tapi ketika dia masuk ke skala sprint seperti ini atau cup, itu bakal menjadi sedikit kesulitan, dan ini menjadi satu tantangan besar untuk Kapten AK. Betul, karena AK sendiri tadi kelihatan sebenarnya secara 2 ronde belakangan masih cukup on track, tapi akhirnya kita bakal melihat juga ada lagi NXT Liga Game yang sepertinya berhasil mendapatkan satu Dewa Sipit yang sendirian aja di belakang. Gua nggak ngerti apa yang terjadi sampai dia ketinggalan dari kawanannya. Iya, dan kalau yang gue lihat di sini harusnya Sipit tadi melakukan looting ke daerah atas,
Dan pergerakan dari NXL Liga Game sendiri seperti yang kita ketahui tadi dia turun di Mode House dan ke arah Crossroad itu menjadi second checkpointnya. Ini satu pergerakan yang cukup baik ya karena kalau kita bandingin perlootingan dari Mode House sama Crossroad tentunya lebih banyak yang di daerah Mode House. Ditambah Dewa CP tadi udah bener-bener kehabisan momentum dan juga resource dihajar dari sebelumnya ya. Yes. Tapi kalau ngomongin NXL Liga Game ya dengan lootingan dia, kita simpen dulu karena udah ada The Pillars yang mana HMXD-nya harus jatuh terkedap dan dari arah kejauhan terlihat ada satu tim yang cukup aware, cukup notice adanya kehadiran teman-teman dari The Pillars. Ternyata Kruger dan kawan-kawan Sad Boy di mana dia sudah harus kehilangan Cyber. Lu nyangka gak sih Cyber main lagi Pak di turnamen? Iya, bocil yang dulu sempat menghilang ya. Dan sekarang balik lagi ngetimnya sama Kruger ada Devil juga nih. Iya, dan sekarang kalau kita perhatikan juga sudah ada Devito yang akan berlangsung melawan dengan teman-teman dari Standby GZ. Siren, bakal coba langsung loncat jam 1 kita ya Devito dapetin karma. Emang iya bro dapetin Devito, bakal coba langsung ditandul oleh sang kapten Justin. Revive dulu sejenak, emang iya bro. Juga langsung emang iya kok lari, bakalan mundur ke belakang mencari momentum karena Kang Jordan juga sudah terkena udah itu kelihatannya emang iya bro, rata bro. Gila, Siren lagi dan lagi ya menunjukkan kualitasnya di fase sprint seperti ini dan gua harap di game ketiga ini bisa menjadi turn back point untuk Siren karena belum mendapatkan sinyal positif dari game pertama sampai game kedua ya. Yes dan ini gue bener-bener speechless sekaligus gatel gitu ngelihat Kruger, ngelihat Devil gitu kan ya kan. Ada yang pengen di-spill. Ada yang pengen di-spill gitu kayak kalau kita flashback sedikit dia kan dulu juga setim gitu. Cyber juga sama Kruger di satu Onyx. Iya. Waduh ini reunion apa gimana gitu kan. Ini iseng-iseng apa tiba-tiba ada yang nawarin langsung tanda tangan gitu kan. Iya. Apa emang sekarang masih belum announce gitu. Atau emang ya udahlah kita ngetim aja yang penting gue masih ngejalan YouTube, akses juga jalan. Bener, ya kan. Bisa kan jadi. Apalagi habis centang biru. Aduh, bisa sih. Bismillah centang biru juga. Bismillah, ya Allah, amin. Ya, tapi ngomong-ngomong nih, ini udah semakin ramai juga ya penonton kita di channel YouTube YouPoint Esports. So thank you so much udah tembus 7K. Ayo bisa. Ini YouPoint Esports The Grand Final ya. Ini harus tembus ya minimal 25K like ya. Wajib. Ya? Dan seperti yang kita bilang juga, YouPoint ini terlahir untuk komunitas. Betul. Sampai hashtagnya adalah YouPoint X komunitas. Benar. Ya kan? Jadi lu kayak nggak ada alasan untuk nggak support YouPoint karena YouPoint aja selalu support lu semua yang mau berkembang. Gitu. Betul. Nah itu, apalagi buat lu pada yang mau dicasterin sama gua, sama Skyler, sama Lihan, lu daripada nyuruh gua buat bikin FT, mendingan lu ikutin terus event-event yang dihadirin YouPoint. Pasti nggak jauh-jauh ada gua orang gitu ya. Betul, udah pasti selama 1 tahun ke depan ya. Karena udah ada yang dicoret-coret juga. Udah ada yang dicoret-coret juga, tapi bukan muka lu yang dicoret-coret. Ini dia, udah ada satu ruangan juga yang dikasih lemparan-lemparan ledakan grenade. Masih ditutup dan kelihatan No Grizzly dari arah genteng udah kayak dua orang. Kalau tuh dari Apem sendiri ada berhasil dapetin 2 orang sekaligus lempar terus sang kapten. Aduh, susah banget ini posisinya udah kegerus abis. Sepertinya juara 0 sudah sangat menguasai posisi dari kompon tersebut. Menyisakan sang Grizzly aja tuh Putra di genteng meratapi kawan yang sedang diras sambil mencari kesempatan untuk melakukan covering, Mbak. Yes, itu dia seperti yang gue bilang, NSCA Apem memiliki segudang pengalamannya dan Putra dari seberang berhasil menumbangkan satu lawannya itu Nesce Wawan. Itu menarik banget dari gentengnya. Lagi granat Wawannya meledak lagi. Ada Apem juga bakal dikasih serangan balasan. Untungnya masih bisa killing. Aduh, bakal coba dipantau dulu sejenak. Coba regroup Robang fight tapi bakal didobrak pertahanan dan dibalikin keadaannya. Putra join the fight. Ini dia sang bocil The Lost Cells. Grizzly akan coba melawan siapapun yang coba menghadang pergerakan dari kawan-kawannya. Rama dua-dua coba reverse dulu harusnya, tapi bakal digerus aja oleh Besto. Menyisakan Rama dua-dua yang selamat dan sepertinya juara 0 benar-benar mengamuk kali ini dengan 7 perolehan poin killnya. Wah, 7 poin eliminasi dan sang kapten Apem masih memiliki 2 temannya, artinya 3 orang dari NSC dengan dapetin 7 kill itu udah luar biasa banget. Ditambah di sini mungkin masih bisa menambah poin pundi-pundi kill ya, karena Rama sendiri tersisa sendiri dan hanya punya senjata jarak jauh. Ya ini ya disadvantage-nya ketika lu emang tipikal player yang support atau dari jarak jauh. Kalau close combat kayak gini tuh lu bakalan pusing banget, Pak. Menghadang pergerakan musuh lu yang emang punya firepower yang gede sama fire rate yang gede juga kayak gini nih. Nah tuh
nggak bisa berbuat banyak. Mau nggak mau lu cuman bisa ngandelin counter kayak gini, itu juga bakal langsung diras. Itu dia. Dan Sanin harus dipulangkan ke lobby di posisi ke-8. Iya. Tadi cukup menarik ketika Putra atau Grizzly melakukan setup granat, ngelempar, mantulin bom dari bawah ke atas, dan tiba-tiba masuk ke daerah jendela. Itu hampir ngekenokin 2 orang. Bener. Tapi yang jadi masalahnya adalah glue wall yang dipasang di atas itu terlalu banyak, sehingga membutuhkan waktu dari tim Sanin untuk coba ngeras musuhnya yang lagi pada sekarat. Yes. Even tadi pas udah ketutup duel juga pintu dari kamar ini, si Rama nggak dapat kesempatan untuk nge-revive, Pak. Karena yang di dalam juga kebetulan revive udah kelar, langsung pada di NN yang dalam kamar, Pak. Nah, itu yang gue bilang, harusnya posisinya kalau misalkan emang si Rama tadi yang menggunakan double barretta, kenapa nggak dia yang di luar? Benar. Biarin Grizzly yang di dalam gitu. Karena tadi firepower yang dibutuhin untuk ngedobrak tim juara ini bener-bener harus gede banget. Karena tim juaranya sendiri udah berhasil melakukan knockdown 2 orang sebelum mereka memutuskan untuk keras ke atas. Artinya resource dari lawannya juga udah mulai depleted gitu. Betul. Dan itu cukup make sense gitu ya. Kayak akhirnya kalau seandainya tadi momentum yang dimainkan tuh Putra itu dimainkan oleh seorang Rama, itu akan lebih relevan dengan senjata yang dipegang sama Rama 22 itu ya. Betul. Karena kalau kita ngelihat sebenarnya dari segi snipingnya Rama juga dipakai di dalam rumah 3 buat apa gitu. Benar. Ya itu jarak close combat kayak gitu udah pasti kayak model double vector sama MAG7 udah pasti lebih unggul gitu. Betul. Ya. Bukan masalah damage output yang lu keluarin besar, tapi seberapa efektif dan juga seberapa cepat firepower yang bisa lu hasilkan gitu. Kalau diadu sama senjata-senjata yang emang diciptakan untuk close combat. Betul gitu. Sekali, itu dia poinnya ya. Dan kita beralih sedikit ke arah tim Dewa. Ternyata seorang Danis masih cukup kuat untuk menahan hingga masuk ke hampir zona ketiga nih. Tapi di lain sisi udah ada tim Bonafide juga udah mulai bergerak mengamankan satu tembok Cina di Brasilia ya. Gue selalu mantau ini teman-teman dari Bonafide tuh kalau sekalinya geraknya tuh langsung kayak gitu cepet gitu ya. Empat nggak kayak geraknya tuh beriringan kayak orang lagi ini pramuka tuh. Nggak kayak gitu, tapi ini mereka tuh kompak banget tuh. Dia langsung gerak-gerak cari distraksi, gocek-gocek sana biar just lainnya dapat momen. Betul. Aduh, ini pinter banget sih dilakukan oleh teman-teman dari Bonafide. Sengaja tadi cuman gocek-gocek lari-lari nggak jelas, nggak melakukan upaya trading, dan sekarang just lainnya jadi dapat poin plus, dia dapat satu vision lagi, dia ngeliat orang gitu kan. Arah lawan. Tuh kan dikikis juga darahnya. Udah kebuka time turner, itu satu info. Udah banyak blue kebuka juga dari NSC atau juara 0 di sini. Dimana Apem pun sang kapten juga kekikis setengah darahnya, udah gak punya blue lagi. Itu sekarang awas, ada Raka juga mungkin bakal jadi target terakhir. Just Nine si Bocil, bekas player dari Jet Esports juga di sini membuktikan eksistensinya. Keker terus, gedor terus, langsung didobrak terus blue wall, dikikis terus. Itu Raka awas, kena knockdown dikit lagi. Nah, tuh kakinya kena, betisnya kena tuh. Raka dari next red dan juara 0. Just Nine bantai oleh Just Nine dan kawan-kawan dari Bonafide. 3 poin eliminasinya. Lagi dan lagi akan membuktikan kepemimpinannya berhasil membawa tim Bonafide lengkap 4 orang masuk ke late game. Masih tersisa 5 tim. Udah masuk ke top 5 lagi nih Ajisman. Betul. Dan yang paling penting sekarang, sayangnya circle-nya tuh lagi nggak berpihak sama teman-teman Bonafide. Dimana kalau perhatiin ternyata Siren juga mengalami hal serupa. Siren udah no way out. Siren kalau mau mundur, di belakang ada tim lain, dan di depannya ada Bonafide yang siap menggerus teman-teman dari Siren. Dan akhirnya kalau lu perhatiin bakal coba dipantau, coba diadu aja ayam di sini. Wings dari jarak jauh dengan AWM, tapi Wings juga cukup sulit posisinya karena ada VSS damage per second dari Kapten AK yang sangat-sangat menyakitkan dan juga posisinya menyulitkan. Lagi-lagi ketemu The Pillars. Dan ini posisinya kegerus kurang lebih sama kayak ronde pertama. Dia kegerus dari Bonafide, dia kegerus dari teman-teman The Pillar, sama persis kayak ronde pertama di Bermuda di Pocinok. Dan sekarang akhirnya Aka pun gak bakal nyanyiin kesempatan ini untuk menggerus siapapun yang terlihat di depan, Pak. Iya, ini adalah satu kesempatan emas untuk Aka mencoba mengunci pergerakan lawan. Karena kalau kita lihat untuk masuk ke zona selanjutnya jujur akan sulit sekali. Karena bakal ada 2 bahkan 3 tim yang siap menyambut pergerakan mereka. Jadi ini adalah salah satu kunci gimana mereka mau masuk ke top 5 dengan poin eliminasi minimal 7 adalah sekarang. Minimal 7 adalah sekarang. 15 tim tersisa dan juga sekarang kalau lu perhatiin udah kelihatan banget Gedai. Awas digerus. Ada Wings dari kejauhan masih coba melakukan upaya clutchnya. Dan juga pada tiarap-tiarap gaming Gedai pun harus terculik oleh seorang Wing. Sang
AWM sejati dan Wing pun harus terkena down oleh Playzone dan posisinya cukup sulit sekarang karena memang udah Playzone-nya bergerak. Dewa United harus puas pos kelima, mungkin juga Wings bakal tereliminasi juga, harus puas pos keempat saat lagi karena di samping kanan ada teman-teman dari The Pillars yang juga siap menggerus pergerakan dari Bonafide. Lagi-lagi terjadi momentum seperti ini dan akhirnya di arah kejauhan kita perhatikan masih ada teman-teman dari NXL Liga Game. Jar berhasil memanfaatkan momentum, udah kelihatan banget akannya harus tereliminasi juga, tersisa 1-2 orang lagi. Kelihatan Kiba jatuh langsung di end, gak dikasih ampun. Jar juga mantau di balik pagar dan Deadpool dari samping kanan memastikan di balik glue tidak ada siapapun lagi. Memastikan tidak ada siapapun lagi di balik glue wall. Tapi di lain sisi kita lihat satu disadvantage dari NXL Liga Game adalah mereka tidak mendapatkan zona. Yang kedua, mereka tersisa 3 orang aja. Ini memudahkan tim TP untuk bermain lebih flex lagi. 2 orang diutus untuk masuk ke dalam zona, 2-nya lagi coba menahan pergerakan NXL yang mau masuk ke dalam zona terakhir. Yes. Saset, tim ini tuh emang lagi kelihatan banget grafik naiknya gitu dari arah The Pillars Rapier. Dan lu bisa perhatiin posisinya di mana mereka tuh tetap komit banget. Bahkan mereka rela bait 2 orang di arah luar zona dan mencari 2 orang lagi di dalam zona untuk menguasain zonanya. Karena mereka percaya gitu secara individu ini kompet banget. Dan sekarang HamXD dikirim untuk maju paling depan. Nggak sadar Jar, saya bakal coba diras, langsung coba dicari, digocek aja. Tapi HamXD bermain api terlalu jauh. Sampai HamXD dan kawan-kawan dari The Pillars Rapiers pun berhasil dapatkan ya 9 poin eliminasi dan Chelsea menjadi MVP untuk pertarungan kali ini. Kalau kita lihat dari mid game, emang The Pillars sudah bermain dengan cukup efektif. Sampai kalau udah di late game-nya, kalau kita lihat dia coba menahan pergerakan dari Siren, dari Bonafide, bahkan NXL Liga Game. Kalau kita perhatiin tadi, mereka melakukan defense setup position yang bagus banget. 2 orang nahan ke arah Liga Game, 1 orang Tuputra disuruh nahan tim Siren dan juga Bonafide. Kenapa? Karena mereka semua ada di luar zona. Cukup 1 orang aja. Cukup 1 orang aja. Myputra, Ian dan juga si Selzy nih akhirnya memainkan peranannya masing-masing dengan sangat-sangat maksimal gitu ya. Dan ini gue mau update dulu nih, yang like udah berapa? Yang like udah 8k, cakep, gue tungguin sampai 25k pokoknya ya. Kalau udah ada 25k nanti kita bikin challenge pokoknya dari Point Esports. Yes. Okay? Tungguin aja, makanya kita masih punya ronde-ronde berikutnya. Yuk buruan tembusin like-nya ke 25k, kita balik dulu sejenak, oke? See you soon. Bye-bye. Boleh. Terus juga si bukan Tuputra, Myputra juga boleh tadi. Myputra. Nah, ini baru ronde ketiga tapi gue udah exhaust ya, udah keringetan dan gue hari ini harus nge-cast FFS gitu ya. Ini nanti langsung di like, share dan subscribe channelnya Adis. Yuk, let's go, yuk poin juga. All Esports. Yuk, bersama Mamang Skyla juga biar dia semangat lagi YouTube-nya. Oke. Udah segini aja dulu konten Behind the Case gue ya. Kalau kalian suka konten Behind the Case ini, jangan lupa di share tentunya, like dan juga subscribe channel ini. Dan harusnya nanti gue bikin vlog juga untuk kantor Garena, so tungguin aja. Oke. Tadi bincang-bincang gue jangan di-cut. Nih pas yang gue diem opening ini, cut bajunya cut biar gak usah pakai baju.